Kita telah membahas beragam jenis persenjataan yang digunakan oleh TNI, mulai dari senapan, artileri, pesawat tempur, hingga kapal perang. Namun kali ini, kita sejenak akan membahas senjata yang paling sederhana, yaitu pisau. Pisau merupakan salah satu senjata yang paling awal digunakan oleh manusia. Selain sebagai senjata, pisau juga berfungsi sebagai peralatan untuk berburu dan bertahan hidup. Walaupun perkembangan teknologi persenjataan terus memunculkan senjata-senjata baru, namun peran pisau tak pernah tergantikan. Meskipun banyak senjata-senjata lain yang lebih maju seperti tombak, pedang, panah, musket, meriam sundut, dan lain-lain sudah lama ditinggalkan oleh militer, tetapi pisau tetap bertahan menjadi salah satu perlengkapan tempur bahkan dalam medan perang paling modern sekalipun. Personil TNI hampir selalu dibekali pisau sebagai salah satu kelengkapannya, baik dalam operasi tempur maupun dalam dinas sehari-hari. Inilah jenis-jenis pisau yang digunakan oleh TNI. Pisau sangkur S1 merupakan pisau yang paling banyak digunakan oleh personel TNI. Sebagian besar anggota TNI menyandang pisau sangkur ini sebagai kelengkapan seragam. S1 merupakan bayonet atau sangkur yang dibuat oleh PT Pindad untuk senjata SS1 dan SS2. S1 merupakan kependekan dari sangkur 1. Pisau ini asal-muasalnya adalah bayonet M7 yang dirancang untuk dipasang pada senjata M16A1. Pada masa Orde Baru, dalam kurun waktu tahun 71 hingga 78, Amerika memberikan military assistance program kepada militer Indonesia. Salah satu bagian dalam program itu adalah pengadaan 31.000 pucuk senjata M16A1, termasuk kelengkapannya yaitu bayonet M7. Otomatis, bayonet M7 digunakan sebagai pisau sangkur TNI pada masa itu. Di lain pihak, desain bayonet M7 juga digunakan oleh beberapa anggota NATO, termasuk Belgia yang memproduksi senapan serbu FNC. Pada tahun 1984, Indonesia melalui PT Pindad mendapatkan lisensi untuk memproduksi FNC yang di Indonesia diberi nama SS1 atau senapan serbu 1. Bayonet dengan desain M7 yang digunakan pada FNC juga diadopsi untuk senjata SS1. Karena senjata SS1 menjadi senapan serbu standar bagi TNI, maka sangkur S1 juga otomatis menjadi pisau yang paling dominan disandang oleh anggota TNI. Pisau sangkur S1 merupakan bayonet yang fungsi utamanya adalah untuk menikam. Namun, pisau ini juga memiliki bagian tajam pada salah satu sisinya. Bilah pisau ini memiliki panjang 17 cm, sedangkan panjang pisau secara keseluruhan adalah 29,8 cm. Bilah pisau ini terbuat dari baja karbon, sehingga dapat berkarat. Untuk itu, bilah pisau ini dilapisi dengan lapisan protektif berwarna hitam. Selain untuk melindungi dari karat, juga agar pisau sangkur ini tidak menggilap saat di medan perang. Gagang pisau ini terbuat dari plastik yang disatukan dengan baut. Pada bagian handguard, terdapat lubang yang cukup besar. Lubang ini untuk dipasangkan pada moncong senjata, sedangkan penguncinya ada di bagian pomel atau ujung belakang gagang. Ini adalah pisau kebanggaan Korps Pasukan Khusus atau Kopassus. Bahkan, gambar pisau ini menjadi salah satu elemen dalam lambang Kopassus. Pisau belati ini diberikan kepada anggota TNI yang telah menyelesaikan pendidikan pasukan khusus dan menjadi anggota Kopassus. Nama pisau ini adalah Fairbairn Sykes atau sering disingkat sebagai FS. Nama ini diambil dari nama dua orang perancangnya, yaitu William Ewart Fairbairn dan Eric Anthony Sykes. Dirancang pada tahun 1941, pisau FS kemudian terkenal digunakan oleh pasukan khusus Inggris saat Perang Dunia Kedua, yaitu British Commandos. Kemudian digunakan juga oleh banyak pasukan elit lainnya, baik dari Inggris, Amerika, Perancis, Belgia, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan lain-lain. Desain pisau FS berbentuk belati atau stiletto, berujung runcing dan bilahnya berbentuk ramping. Dengan desain ini, cocok digunakan sebagai senjata tikam yang mampu membuat luka tusuk yang dalam. Bentuknya yang ramping dengan mudah dapat masuk misalnya di sela-sela tulang rusuk, sehingga tusukannya merusak organ vital di dalamnya. Pisau FS awalnya dibuat oleh perusahaan Inggris, yaitu Wilkinson Sword, kemudian juga diproduksi oleh berbagai perusahaan lain di dunia. Pisau FS yang digunakan oleh Kopassus pada awalnya diimpor dari Jerman. Pisau ini dibuat oleh perusahaan Karl Slipper dari Solingen, Jerman. Pisau buatan Karl Slipper ini berbahan high carbon stainless steel dengan proses heat treatment yang melibatkan proses cryogenic atau ice temper sehingga menjadikan bilahnya kuat dan tangguh.
Bilah ini umumnya dicat hitam non-reflektif yang tidak memantulkan cahaya. Ini bertujuan agar saat digunakan tidak memantulkan cahaya matahari yang kemungkinan bisa terlihat oleh musuh dari kejauhan. Gagang pisau ini berbahan aluminium dengan pola guratan-guratan agar tidak licin saat dipegang. Selain produksi Jerman, belakangan pisau FS untuk Kopassus juga diproduksi di Indonesia, baik oleh PT Pindad maupun beberapa pabrikan lokal lainnya. Selain pisau Fairbairn Sykes, Kopassus juga pernah menggunakan jenis pisau lain buatan Carl Slipper, yaitu pisau Survival Companion. Korps Pasukan Khas atau Korpas Khas TNI Angkatan Udara menggunakan pisau yang cukup ikonik. Sekilas, pisau ini seperti pisau Fairbairn Sykes, tetapi ada beberapa perbedaan. Pisau Paskhas memiliki satu sisi tajam. Bagian pelindung tangan atau handguard berbentuk seperti lambang integral. Bagian gagangnya memiliki pola seperti ulir dan umumnya terbuat dari kuningan. Di ujung gagang berbentuk cakar elang yang mencengkeram bola dunia. Aitor, merek pisau buatan Spanyol ini banyak digunakan oleh kesatuan-kesatuan TNI di bawah Kostrad. Pisau Aitor yang dipakai oleh Kostrad adalah Aitor Jungle King 2. Berbeda dengan Fairbairn Sykes yang didesain khusus untuk bertarung, pisau Aitor merupakan pisau multifungsi yang didesain sebagai pisau survival. Pisau ini memiliki satu sisi tajam yang dapat digunakan untuk mengiris dan menebas. Di punggung bilah pisau terdapat mata gergaji yang dapat digunakan untuk membuat takikan pada kayu atau bahkan menggergaji kayu yang tidak terlalu besar. Selain pisau utama, di bagian sarung terdapat pisau kecil untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Di gagang pisau kecil ini terdapat pembuka botol. Gagang pisau utama berbentuk silinder. Penutup pada pangkal gagang terpasang pada ulir dan dapat dibuka dengan diputar. Pada penutup gagang ini terdapat kompas kecil. Di dalam gagang terdapat tabung yang berisi perlengkapan survival, yaitu korek api, mata pancing, tali pancing, pensil, pinset, plester penutup luka, peniti, bahkan jarum dan benang jahit. Pada ujung sarung yang terbuat dari plastik, terdapat besi yang dapat dibuka. Besi ini dapat digunakan sebagai ketapel. Tali ketapelnya terdapat di dalam sarung pisau. Sarung pisau ini dililit oleh tali. Tali ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Karena pisau ini cukup banyak digunakan oleh personel TNI, di Indonesia sangat banyak beredar tiruan pisau Aitor dengan bentuk yang sangat mirip, namun dengan kualitas yang beragam, tergantung harga dan pabrik pembuatnya. Selain Aitor Jungle King 2, TNI kini juga menggunakan seri Aitor yang lebih baru. Salah satunya adalah Aitor Komando. Salah satu perbedaan dari Aitor Komando ini adalah bentuk gagang yang lebih ergonomis. Pada gagang ini, di dalamnya juga terdapat tabung yang berisi berbagai alat survival. Namun, secara keseluruhan, perlengkapan pada Aitor Komando ini lebih sedikit dibandingkan dengan Aitor Jungle King 2. Misalnya, tidak ada lagi ketapel dan pisau kecil. Bilah pada Aitor Komando memiliki panjang 17,5 cm, lebih panjang 1,5 cm dibandingkan Jungle King 2. Panjang pisau keseluruhan adalah 31 cm. Bilah Aitor Komando tebalnya 5 mm, sehingga cukup kuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bahan yang digunakan sebagai bilah adalah high carbon stainless steel, dengan unsur paduan lain yaitu krom, molybdenum, dan vanadium. Pisau Aitor ini banyak digunakan oleh pasukan Raider. Gambar pisau Aitor Komando menjadi salah satu elemen dari lambang Batalion Raider. Selain Aitor Jungle King 2 dan Aitor Komando yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat, ada seri Aitor lain yang digunakan oleh TNI, yaitu Aitor Delfin. Pisau ini digunakan oleh Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Aitor Delfin memang pisau yang dirancang sebagai pisau penyelam. Karena digunakan dalam lingkungan air laut, pisau ini dibuat dari baja tahan karat atau stainless steel. Baja yang digunakan adalah baja X42, atau dalam nama lainnya yaitu Inox 46 CR13. Dengan kandungan karbon 0,46% dan kromium 13%. Pisau ini panjang bilahnya 11,5 cm dan panjang keseluruhannya 21,5 cm. Selain Aitor Delfin, Kopaska juga menggunakan pisau produksi pabrikan SOG dari Amerika. Pisau yang terlihat dipakai oleh Kopaska adalah SOG Silpap. Jika Kostrad menjadi pelanggan Aitor buatan Spanyol, maka Korps Marinir Angkatan Laut menjadi pembeli setia pisau buatan perusahaan Eichhorn Solingen dari Jerman.
Seri pisau Eichhorn yang digunakan oleh marinir salah satunya adalah Eichhorn SIK atau Advanced Combat Knife. Pisau militer ini menggunakan bahan baja spring steel atau baja bekas, yaitu DIN 55 SI7 dengan kandungan karbon 0,55% dan kandungan kromium 0,40%. Karena kandungan kromiumnya rendah, baja ini tidak tahan karat. Untuk itu, pisau ini dilapisi lapisan anti karat berwarna hitam. Panjang pisau keseluruhan 35,5 cm, sedangkan panjang bilahnya adalah 17,5 cm dengan ketebalan 3,6 mm. Ujung pisau memakai tipe clip point, yaitu ujung runcing dengan bagian atas agak cekung. Di punggung pisau, terdapat mata gergaji yang dapat dipakai untuk membuat takikan pada kayu. Pada bagian bilah terdapat lubang. Lubang ini dapat dipasangkan pada sarung pisau dan keduanya berfungsi sebagai gunting pemotong kawat. Di ujung sarung pisau terdapat mata obeng, sedangkan pada bagian pangkalnya, di bagian belakang terdapat permukaan diamond sharpener untuk mengasah pisau. Gagang pisau terbuat dari polimer yang diperkuat dengan serat kaca atau fiberglass. Pada bagian handguard terdapat tonjolan yang berfungsi sebagai pembuka botol. Pada bagian ini juga terdapat takikan berbentuk huruf V yang berfungsi sebagai pengupas kabel. Waffentechnik KM2KI adalah pisau yang khusus dibuat berdasarkan pesanan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Meskipun bernama KM2KI, namun basic pisau ini ternyata bukan Waffentechnik KM2K, melainkan Eichhorn FK2000. KM merupakan singkatan dari Kampfmesser atau Combat Knife. 2K berarti 2000 dan huruf I di belakang merupakan singkatan Indonesia, karena pisau ini dibuat berdasarkan pesanan militer Indonesia. Meskipun akhirnya juga dijual bebas. Perbedaan antara KM2KI dengan FK2000 adalah adanya bagian bergerigi atau serrated pada sebagian bilah. Bagian bergerigi ini sesuai untuk memotong benda yang kuat dan licin, misalnya tali nilon. Selain itu, ada perbedaan pada bahan bilahnya, yaitu jika FK2000 menggunakan spring steel 55 SI7, maka KM2KI memakai bahan stainless steel 440A dengan kandungan karbon 0,75% dan kromium 16%. Kandungan kromium yang tinggi ini membuat baja ini tahan karat atau stainless. Panjang bilah pisau KM2KI 18,3 cm dengan ketebalan 3,7 mm. Pisau dan sarung KM2KI juga dapat difungsikan sebagai pemotong kawat. PT Pindad pernah membuat pisau yang diberi nama PK1 atau pisau komando 1. Dilihat dari bentuknya, pisau buatan Pindad ini merupakan lisensi dari bayonet KCP77 buatan Eichhorn. Meskipun bentuk gagangnya berbeda dengan bayonet M7, namun lubang pada handguard dan mekanisme pengunci di bagian belakang, ukuran dan letaknya sama dengan bayonet M7, sehingga bayonet ini dapat dipasangkan pada senjata M16 dan SS1. Pisau ini juga dilengkapi dengan lubang untuk menggabungkan dengan sarungnya sebagai gunting pemotong kawat. Pisau PK1 buatan Pindad sempat digunakan oleh beberapa kesatuan di TNI dan Brimopolri. Pengadaan besar-besaran senapan serbu AK-101 untuk Brimob pada tahun 2000 menjadikan pisau sangkurnya banyak digunakan oleh anggota Brimob. Berbeda dengan sangkur model M7, di mana sisi tajamnya menghadap ke bawah, sangkur AK-101 saat dipasangkan sisi tajamnya menghadap ke atas. Hal ini dimaksudkan agar saat memasang sangkur, resiko cedera pada telapak tangan lebih kecil. Pisau sangkur ini bentuk ujungnya bertipe clip point. Di bagian punggung pisau terdapat gerigi. Pisau ini juga dapat difungsikan bersama dengan sarungnya menjadi pemotong kawat. Selain pisau buatan luar negeri dan pisau buatan PT Pindad, TNI dan Polri juga menggunakan pisau-pisau buatan lokal. Salah satu pembuat pisau yang cukup terkenal adalah Teddy Kardin dari Hekar Manah, Bandung. Pisau buatannya digunakan oleh beberapa anggota pasukan khusus TNI. Namun, karena belum berskala produksi massal, pisau buatannya masih didominasi oleh pisau custom yang umumnya dipesan oleh perwira militer. Beberapa kesatuan elit dengan jumlah personel tidak terlalu banyak juga memesan pisau buatan Teddy Kardin. Salah satu contohnya adalah dari Intai Amfibi atau Taifib. Selain Teddy Kardin, pisau buatan perajin dalam negeri juga ada beberapa yang digunakan oleh TNI. Perajin-perajin pisau ini misalnya dari Blitar dan Bandung. Pisau-pisau ini ada yang dibeli secara pribadi oleh anggota TNI, ada pula pengadaan kesatuan dalam jumlah kecil. Itulah beberapa jenis pisau yang digunakan oleh TNI.
Pada episode berikutnya, kita akan membahas kendaraan tempur yang di Indonesia umum disebut sebagai Panzer. Kendaraan ini ada beberapa jenis, yaitu kendaraan pengangkut personil atau Armored Personnel Carrier, disingkat APC, kendaraan tempur infanteri atau Infantry Fighting Vehicle, dan Armored Fighting Vehicle atau AFV. Masing-masing akan dibahas dalam video tersendiri. Episode mendatang, Armored Personnel Carrier atau kendaraan lapis baja pengangkut personil. Sampai jumpa.